Bagi kita yang bisa kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 76, 77, 78, 79, 80 dan 81. Jadi agak panjang ayat cerita ini, mulai dari ayat 76 sampai ayat 81 itu membahas tema yang sama. Artinya ceritanya ini lumayan panjang sehingga ayatnya juga banyak, yaitu kisah tentang bagaimana keserakahan daripada Qarun. Qarun yang dimaksud mungkin adalah Qarun yang kita kenal ya. Kita mengenal ada harta karun. Ya inilah karun itulah Qarun yang dimaksud gitu. Karena kenapa dia disandingkan dengan kata harta di situ? Memang nanti dikisahkan di sini tentang kekayaan dan keserakahan. Jadi kita lebih kenal mungkin menyebutnya harta karun. Kita mulai ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Qasas. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun. Qarun ini kalau kita bapak daripada Qarun ini namanya Yashar. Yashar bin Qahis atau bin Qahas bin Lawi bin Ya'qub. Ini silsilah keturunan daripada Qarun. Kata Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu dari kaum Nabi Musa. Maksudnya apa? Qarun satu masa dengan Nabi Musa, dan bahkan dicatat dalam sejarah Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita tarik nasabnya, Qarun bin Yashar bin Qahis, bin Qahas atau bin Qahis. Qarun bin Yashar bin Qahis. Kalau Nabi Musa, Musa bin Amr bin Imran bin Qahis. Jadi Imran dengan Yashar ini saudara kandung. Imran dengan Yashar saudara kandung. Imran punya anak Musa, sedangkan Yashar punya anak Qarun. Berarti bagaimana nih tingkat persaudaraannya? Kalau kita nyebutnya ya sepupu ya. Sepupu artinya keponakan daripada ayahnya, atau bahasa lain anak dari paman ya, kalau kita sepupu lah. Jadi ternyata Qarun ini adalah kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, fabagha alaihim, tetapi Nabi Musa ini bagha alaihim, menyombongkan diri pada mereka. Maksudnya begini, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ya, ini kita pakai tafsir Ibnu Katsir ini, maaf kita pakai tafsir At-Tabari, mengatakan bahwa kana baghyuhu alaihim ziyadatu shibrin akhazaha fi tuli siyabihi. Jadi Qarun ini panjang bajunya itu satu hasta lebih panjang daripada baju kebanyakan orang. Jadi kalau seandainya jubah kita misalkan panjangnya 1,80 meter gitu, dia mungkin 2,30 meter gitu. Kenapa bisa lebih panjang? Tanda apa? Menunjukkan jadi dulu orang baju panjang terhelat di lantai itu menunjukkan kesombongan, merasa angkuh diri lebih hebat. Jadi baju kebanggaan hebat itu, orang-orang kaya, raja, bajunya itu apa bahasa Melayunya itu ya, jadi kayak terseret di lantai saking panjangnya gitu. Nah, begitulah si Qarun itu. Jadi Qarun ini
ada sesuatu yang dia sombongkan, dia tunjukkan ke orang kalau dia ni orang hebat. Fabagha alaihim, maka kata Imam Tabari, begitu juga Imam Qurtubi menafsirkan bentuk kesombongan melampaui batasnya Qarun ini dari segi bajunya aja mencolok dia. Dalam Ibnu Katsir dikatakan juga, dalam Ibnu Katsir dikatakan zada fi siyabihi shibran tulan tarafu'an ala qaumihi. Jadi panjangnya bajunya tadi lebih panjang dari pakaian biasa untuk menganggap diri lebih hebat dibanding orang lain. Intinya Allah ingin ceritakan Qarun ini merasa hebat. Ada juga riwayat yang mengatakan Qarun ini awalnya susah sekali hidupnya. Lalu dia tapi di balik kesusahannya dia adalah orang yang rajin membantu orang lain. Ada riwayat mengatakan begitu, tapi dari Al-Quran kita tak temukan. Mungkin dari hadis wallahu a'lam ada, tapi kalau dalam tafsir-tafsir kita belum menemukan. Nah, fabagha alaihim, lalu Qarun ini melampaui batas atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan harta yang banyak, kata Allah. Bahkan sampai bergudang-gudang hartanya itu. Ma inna mafatihahu, yang kunci gudangnya saja, bukan gudangnya, tapi kunci gudangnya saja, la tanu'u bil usbati ulil quwwah, harus dipikul oleh orang-orang yang berbadan kuat. Maksudnya apa itu? Ya, dia dikasih Allah harta banyak, mungkin hartanya tak dalam bentuk duit ya. Mungkin hartanya tak seperti orang sekarang dalam bentuk rekening. Dulu kan mungkin harta itu disimpan di gudang dalam bentuk emas dan lain-lain. Jadi saking banyaknya gudang harta dia, ini gudangnya bukan hartanya, saking banyaknya gudangnya apalagi isinya. Jadi kunci gudangnya itu harus dipikul banyak orang yang badannya kuat. Jadi mungkinkah cuma satu gudang gitu? Kan tak mungkin satu gudang itu. Saking banyaknya gudangnya tadi, gudang harta kekayaannya itu, sampai kuncinya itu nanti dikisahkan oleh dalam tafsir itu, ada yang mengatakan kuncinya itu memang besar-besar. Ya, misalkan ada yang menyebut kuncinya itu sampai sebesar induk jari. Ya, tapi kalaupun induk jari, saya aja yang lemah begini mungkin bisa memikul setidaknya 50 kunci, mungkin begitu. Berarti 50 gudang. Tapi disebut oleh Allah ulil quwwah, yang punya kuat, yang badannya kekar, yang badannya kuat, saking banyaknya hartanya, itu maksudnya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ditafsirkan oleh ulama dalam kitab At-Tabari disebutkan kanat mafatihu kunuzi Qarun min juludin, kunci gudangnya Qarun itu terbuat dari kulit. Kullu miftahin mislul asba', setiap kunci itu sebesar ini dia, apa ini? Jari. Kullu miftahin ala khazanatin ala hiddatin, satu kunci untuk satu gudang. Fa iza raqiba hamalat al mafati ala sittina bughulan agharra muhajjal. Kalau sudah kuncinya itu dibawa kemana-mana, itu butuh setidaknya 60 bughal. Bughal itu apa? Bughal itu binatang kawin campur kuda dengan keledai, itu namanya bughal. Lebih tinggi dikit dari keledai, lebih kecil sedikit dibandingkan dengan kuda. Memang ini binatang yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. Nah, kunci dia tadi, Qarun tadi, kalau dipikul oleh binatang bughal ini, maka butuh 60 bughal untuk memikul kuncinya. Bapak bisa berimajinasi kira-kira berapa banyak gudang kekayaannya itu ya. Tapi mungkin dulu tak seperti sekarang ya. Mungkin sekarang orang dalam bentuk rekening aja cukup ya. Dulu kan disimpan di gudang gitu ya, dalam bentuk emas, perak, barang perhiasan. Nah, jadi kata Allah la tanu'u bil usbah, tidak cukup satu orang. Kalau orang, ada yang mengatakan kalau orang itu berkisar di antara 10 sampai 15 orang.
Ini saking banyaknya ini kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun. Jadi Qarun ini didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah memperkaya si Qarun. Mengapa? Karena Qarun ini dalam kesusahannya pun dia dermawan. Senang Nabi Musa lihat dia. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah kayakanlah si Qarun ini. Begitu doa. Maka doa Nabi Musa tadi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iz qala lahu qaumuhu. Tapi masalahnya Qarun ini setelah dia kaya dia lupa. Yang tadi miskin bantu orang, setelah kaya dia enggak mau bantu orang lain. Kenapa? Karena dia terlalu menikmati harta tadi. Jadi orang semakin menikmati, dia tak mau orang lain mencicipi. Ketika dia miskin tadi, dia mau orang lain menikmati uang dia. Setelah dia kaya, dia tak mau orang lain. Maka datanglah orang-orang kampung itu menasihati dia. Istilahnya, ini kan cerita Bani Israel ya. Maka orang-orang ulama-ulama ketika itu, orang-orang ahli agama ketika itu mendekat untuk menasihati Qarun. Bantulah orang Qarun dengan hartamu ini. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan sombong, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Kata ustaz-ustaznya di zaman itulah menasihati Qarun. Ya Qarun nih, dia kalau ditafsirkan oleh ulama, sejak kaya itu warna bajunya itu merah, kuning gitu. Maaf, bukan berarti kuning itu ini ya. Di zaman itu baju merah dan kuning itu adalah baju lambang apa bahasa kita? Maaf bu, baju merah dan kuning. Enggak ibu, nanti itu singgung pula ibu. La haula wala quwata illa billah, susah yang ceramah ini. Jadi diceritakan dalam tafsir, saya tidak ngarang sendiri. Jadi kata ulama tafsir ketika itu kalau orang warna baju itu menentukan kualitas. Jadi di zaman itu kalau orang bajunya warnanya merah, kuning itu dianggap baju mewah begitu. Ya kan kalau kita sendiri pun kalau nengok orang bajunya merah, kuning kan kesannya mewah. Jadi Qarun ini setelah dia kaya mencolok betul gayanya. Mencolok betul gayanya. Bajunya lebih panjang satu hasta, ini satu hasta ini. Dari ujung jari sampai ujung sikut disebut dengan satu hasta. Panjang baju dia dibandingkan baju orang lain satu hasta. Menunjukkan kalau dia kaya. Warnanya mencolok, begitulah. Maaf. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Di ayat 77 kata Allah dinasihati. Ini masuk pesan dari Allah. Kisah Qarun ditunda. Nanti ayat berikutnya baru masuk kisah Qarun lagi. Di ayat ini Allah luruskan. Kata Allah, enggak apa-apa. Carilah apa yang membuatmu bisa bahagia di akhirat, kata Allah. Mestinya kamu prioritaskan apa yang membuatmu bahagia di akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Memang betul kata Allah, jangan kamu gara-gara cari akhirat lupa pada dunia. Berarti tidak zuhud. Zuhud itu pun maksudnya bukan meninggalkan dunia secara utuh. Ada orang salah memahami zuhud. Dipikirnya kalau udah zuhud tinggalkan kerja, tinggalkan ini segala macam. Pokoknya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang keliru. Ada sahabat bernama Abu Darda. Abu Darda ini siang tak pernah makan, puasa. Malam tak pernah tidur, tahajud. Datanglah Salman Al-Farisi ke rumah dia. Datang Salman ke situ, kata istri dia apa? Salman, Abu Darda ini tidak ada dunianya lagi udah. Kenapa kata Salman? Malam hari Salman mau tidur, dikasihnya bantal tapi dia tak tidur, dia tahajud. Kata Salman, Abu Darda, kalau kamu tak tidur aku pun tak tidur. Akhirnya tidurlah Abu Darda tadi untuk menghormati tamunya. Siang hari pas jam makan, Abu Darda tak mau makan. Salman ini disuruhnya makan. Kata Salman, kalau kamu tak makan aku pun tak makan. Akhirnya makanlah dia, dibatalkannya puasanya. Berdebatlah mereka, ini yang betul Salman atau Abu Darda? Salman ibadah tak henti-henti pagi siang malam, sedang Abu Darda puasa di siang hari setiap hari, malam tak pernah tidur tahajud. Sedangkan Salman tadi mengesankan ada saatnya kita santai. Diadukan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Salman yang betul.
Maksud Rasulullah SAW yang betul itu apa? Artinya silakan ibadah sebanyak-banyaknya, bukan berarti harus mati gara-gara ibadah itu. Tapi ada juga lah dunia, cari juga lah duit, cari juga lah olahraga juga lah, refreshing juga lah, begitulah kurang lebihnya. Tapi kata ulama di dalam menafsirkan ayat ini, istamil ma wahabakallahu min hadzal mal al jazil wa nikmatu ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrub ilahi bi anwa'il qurabat allati yahsulu laka biha sawab fid daril akhirah. Maksudnya gini, jangan lupakan bagianmu dunia, maksudnya carilah duit sebanyak-banyaknya, tapi gunakan itu untuk taat pada Allah. Itu pula. Jadi kata Rasulullah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau udah cari duit, cari sebanyak-banyaknya seakan-akan hidup selama-lamanya. Bapak kalau butuh hidup selama-lamanya butuh berapa duit? Tentu butuh banyak. Kalau udah cari duit kita, cari dunia, cari sebanyak-banyaknya seakan-akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau udah cerita akhirat, lain lagi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau udah bicara akhirat, lakukanlah seakan-akan besok pagi mati. Prinsipnya beda. Kalau pas cari duit seakan-akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau udah bicara tentang akhirat, seakan-akan besok pagi mati. Jadi duit yang dicari tadi, sebanyak-banyaknya dicari, ketika membelanjakannya seakan-akan besok pagi mati. Butuh gak lagi duit tuh? Datang malaikat maut misalkan malam ni ke masjid ni, Assalamualaikum, kata malaikat maut, Pak Ustaz berhenti ceramah dulu, saya ingin bacakan umur bapak-bapak ini satu-satu. Pas bapak yang paling kaya tadi tersebut sama malaikat tu, besok jam 7 pagi bapak ni mati, kata dah. Lewat kota impak gitu. Pas sudah malaikat maut tadi ngomong begitu, lewat kota impak. Kira-kira mungkin sanggup enggak bapak tu milih-milih duit 2000 lagi? Mustahil itu, dimasuknya ke dompet-dompetnya sekalian lah. Kenapa? Dan tidak ada gunanya lagi, dah besok jam 7 pagi mati. Begitu prinsipnya. Cari duit seakan-akan hidup selama-lamanya, tapi kalau udah membelanjakannya ke jalan Allah, seakan-akan besok pagi mati. Begitu prinsip kita. Jadi kalau ada orang zuhud, gara-gara zuhudnya dia tidak bekerja, anaknya tak makan, tak sekolah, biniknya tak makan, itu bukan zuhud yang benar, itu zuhud yang keliru, itu salah itu. Tapi maksudnya apa? Cari duit supaya berinfak, cari duit biar umrah, cari duit biar bangun masjid, cari duit biar bisa berganti karpet. Begitu maksudnya. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi. Maksudnya apa? Duit yang Allah kasih tadi jangan gunakan buat maksiat. Itu maksudnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maaf, melompat nih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kata Allah, dermawanlah kalian sebagaimana Allah dermawan sama kalian. Jadi yang ngasih duit sama kita ini siapa? Misalkan bapak, rekening bapak sekarang mungkin ada 1M atau ada 2M. Yang ngasih siapa? Kata Allah. Kan yang ngasih Allah. Jadi kalian aja tuh dikasih, kata Allah. Maka wa ahsin, kalian pun mestinya dermawan juga jadi orang. Dermawannya siapa? Dermawan ke orang untuk membalikkan ke Allah. Membalas kedermawanan Allah pada kita dengan memberikan itu kepada orang lain. Begitu maksudnya. Jadi saya banyak duit saya nih. Yang harus kita pahami, yang ngasih duit siapa? Kalau korun, dia menganggap dia cari duit dengan kemampuannya sendiri. Kalau itu korun ya, tapi kata Allah enggak begitu. Kata Allah, dermawanlah kamu wahai korun sebagaimana Allah dermawan sama kamu. Harta dia yang kuncinya begitu banyak tadi itu yang ngasih Allah, mestinya dia dermawan. Itu maksudnya. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan buat rusak. Maksudnya apa? Korun ini ternyata begitu dia kaya, dia rajin mabuk. Dulu tak pernah mabuk dia. Dulu tak pernah berzina, sekarang berzina. Dulu tak ada modal dia buat maksiat, sekarang dia punya modal berbuat maksiat. Ini marah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang udah model begini, dia pasti kena istidraj. Istidraj itu apa? Allah menyiksa orang beransur-ansur. Cara mengistidrajnya kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami angsur-angsur menyiksa mereka tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum. Cara menyiksanya gimana? Makin dia susah ibadah gara-gara hartanya, Allah akan makin tambahkan hartanya. Jadi bapak ini misalkan dulu ketika miskin, maghribnya rajin ke masjid. Kalau semenjak ada banyak ini yang dulu kedai dia waktu sepi, dia rajin ke masjid. Udah agak banyak sikit kedainya, susah dia ke masjid. Nah, Allah marah sama orang ini. Cara Allah marah gimana? Allah makin banyakkan orang belanja di situ. Begitu pula caranya. Kenapa Allah makin banyakkan jumlahnya? Supaya dia makin susah ke masjid, biar makin jauh dia dari Allah. Tapi kata Allah, inna kaidi matin. Tapi kalau udah begitu kata Allah, berarti Allah udah punya rencana buruk untuk orang itu. Ini Qarun ini Allah punya rencana buruk untuk Qarun. Nah, sambung ayat berikutnya. Qala, apa kata Qarun ketika orang menasihati dia? Qarun, bantulah orang, duitmu kan dah banyak. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku banyak uang kata Qarun karena aku cerdas. Jadi dipikir Qarun, dia menghasilkan uang itu karena kecerdasan dia, bukan karena pemberian Allah. Dikesampingkannya pemberian Allah. Dipikir dia, aku yang cerdas menyusun strategi bagaimana dagang supaya beruntung dan segala macam. Kenapa orang lain yang harus menikmati? Jadi pikir Qarun begitu. Kan biasa, orang kita kadang pun ada juga begitu. Aku capek-capek cari duit, kenapa dia pula yang makan duit tuh, kan begitu. Qarun lupa kekayaan dia itu ada yang berdoa. Nabi Musa, kalaupun Allah tak kasih, dia tak akan kaya-kaya. Tapi Qarun beranggapan tak begitu. Bagi Qarun, makin cerdas orang berdagang, makin banyak duitnya. Dikesampingkannya masalah rezeki dari Allah. Strategi cari duit itu ikhtiar namanya. Kita, ini perlu kita paham nih. Ini teorinya. Kita ada usaha, ada doa, ada tawakal, ada hasil. Ya kan, itu dia anak tangganya. Berusaha dulu, lalu kita doakan usaha kita. Setelah itu kita serahkan kepada Allah hasil, bertawakal kepada Allah. Lalu kemudian baru penentuan hasil. Dari 4 tangga ini, kita yang mana? Yang Allah yang mana? Kita 2 anak tangga pertama, berdoa, berusaha, doa. 2 anak tangga berikutnya itu urusan Allah itu. Maaf, kita 3 anak tangga nih, usaha, doa, tawakal. Dah, sampai situ aja. Menentukan hasil itu murni milik Allah. Murni milik Allah itu. Jadi kita kalau masalah hasil ini apa? Tidak boleh stres kita kalau masalah hasil. Yang kita streskan itu adalah usaha kita. Tak sungguh-sungguh kita berusaha dapat kita. Yang kita streskan itu karena kita tak sungguh usaha. Kalau masalah hasil haram, hukumnya kita menganggap bahwa itu kaplikan Allah, bukan kaplikan kita. Jadi kalau kita anggap bahwa harus kita yang menentukan hasil, di situlah gilanya kita. Kenapa orang bisa gila? Dia gila karena bukan kerjaan dia dikerjakannya. Yang mana yang bukan kerjaan dia dikerjakannya? Ketika hasilnya tak bagus, stres dia. Padahal itu kerjaan Allah, bukan kerjaan dia. Itu akhirnya gila dia. Kenapa? Yang bukan urusan dia diurusnya. Begitu kurang lebih ya. Qarun menganggap bahwa tak begitu. Bagi Qarun itu murni karena kecerdasan dia. Nah, awalam yu'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Lupa Qarun bahwa orang-orang model seperti dia, kata Allah, udah banyak yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum Qarun, kisah kaum yang dihancurkan oleh Allah dengan kesombongannya itu udah banyak. Kenapa Qarun ini sok-sok lagi begitu? Enggak belajarkah dia dengan kejadian sebelumnya?
Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Bahkan penderitaan orang-orang sebelumnya itu lebih parah daripada dia. Nah, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun pun makin sombong, gayanya semakin mencolok. Kata maaf tadi seperti saya bilang tadi, pakaiannya merah terus. Tapi maaf, merah ada juga, yang kuning ada juga. Tapi tidak kayak ibu ini maksudnya ya. Ini maksud merah dalam tafsir ini betul-betul tafsir, bukan karangan saya. Nanti kok saya ngarang, saya tengok mana saya sebut enggak. Ini merah di sini maksudnya adalah lambang kesombongan. Wah, mencolok begitu ya. Tapi kalau merah itu kan tak selamanya kesombongan. Jadi jangan pula ibu nanti kesinggung gara-gara itu. Oke, lanjut. Ini susah nih. Maka Qarun tadi pun bergaya terus dengan kesombongannya. Qala allazina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang memang cinta dunia nengok gaya Qarun ini, apa kata dia? La ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, kenapa tak saya seperti Qarun itu? Jadi kita ini kan nengok orang, kagum atau tidaknya kita tergantung kitanya. Kita tengok orang sombong dia dengan gayanya segala macam. Kalau kita satu jenis sama dia, kita akan kagum sama dia. Wah, hebat seandainya aku kayak bapak ni ya. Yang diidolakannya itu tak baik, maka orang yang mengidolakannya itu pun tak baik. Kata Rasulullah, ya, orang nanti alaman ahabbah. Nanti di akhirat orang itu tergantung dia senangnya sama orang seperti apa. Almaru alaman ahabbah. Kita ini nanti senangnya kayak orang kayak mana. Kalau suka kita dengan orang-orang gayanya sombong segala macam, artis segala macam, ya begitulah kita nanti. Gimana nasib orang itu, begitu nasib kita. Tapi kalau kita senang dengan orang, dengan kesederhanaannya, dengan auratnya yang tertutup, dengan ketawaduannya, nanti di akhirat dia dimuliakan Allah. Karena kita mengidolakannya, kita pun akan masuk juga. Jadi kita ini tergantung idolain siapa gitu. Jadi orang-orang yang memang dia suka sama dunia, nengok Qarun ini terpesona dia. Tak peduli Qarun ini sombong, tak peduli Qarun ini serakah, tak peduli Qarun ini dapat uang di mana. Nengok kekayaan Qarun itu silau dia. Apa kata dia? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya aku bisa seperti Qarun itu. Berandai-andai. Dalam Islam berandai-andai itu tak boleh. Mengeluh tak boleh, berandai-andai tak boleh. Ngeluh itu gimana? Ya Allah, kenapa lah masalah ini betul-betul ni? Sakit baru aja selesai, ini anak pula sakit lagi, ini rezeki ni lelaki kena PHK, ini banyak macam-macam tak habis-habis ngeluh. Ini pantang ini, meluh. Yang kedua berandai-andai, berandai-andai juga tak boleh. Berandai-andai itu gini contohnya ya. Ibu ni jual lontong, bapak ni jual sate. Bapak ni jualan lontong, jual sate, sama ibu ni jual lontong, berdekat-dekatan. Bapak ni jual sate, ibu ni jual lontong malam. Laris sate bapak itu, tak laku lontong ibu itu. Berandai-andai lah ibu itu. Seandainya dulu ku pilih jual sate, pasti aku lebih sebagai bapak itu. Itu berandai-andai namanya itu. Tak puas dia dengan apa yang Allah kasih sama dia. Itu berandai-andai. Tak boleh itu. Kawannya kuliah dulu jurusan ekonomi, dia jurusan agama Islam. Kawannya kaya, dia miskin-miskin. Berandai-andai dia. Seandainya dulu aku kuliah jurusan sama kayak dia ni, pas aku kaya kayak dia. Itu namanya berandai-andai. Itu juga haram hukumnya. Karena dia lupa bukan usaha dia yang menentukan hasil, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, begitu. Innahu lazu hazzin azim. Apa kata orang-orang yang silau nengok Qarun ni? Beruntung kali lah Qarun itu, banyak duitnya, seandainya aku bisa seperti dia. Ini satu jenis orang. Tapi ada jenis orang lain. Wa qala allazina utul ilma,
Sedangkan orang-orang yang memang belajar, kayak ibu-ibu nih rajin majelis taklim, kayak bapak-bapak nih di mana ada majelis taklim dia pun ikut. Kalau orang dah rajin majelis taklim, apa kata Allah? Orang ini punya cara pandang yang berbeda. Nah ini, bapak sebelum ikut majelis taklim, setelah rajin majelis taklim, coba bapak banding-bandingkan dulu gimana pikiran bapak masalah harta dengan sekarang setelah ngaji, pasti beda. Berkurang gairah jadi punya ini punya itu setelah ngaji. Kalau orang udah berilmu, ditengoknya Qarun ini kaya tapi sombong, tak mau bantu orang lain. Wailukum sawabullahi khairun liman amana. Celakalah Qarun itu. Kata dia, kenapa? Pahala Allah jauh lebih baik yang hanya didapatkan orang yang beriman wa amila salihan dan beramal saleh wala yulqaha illa sabirun. Tapi orang-orang yang ngomong begitu tak akan bisa ngomong seperti itu kecuali dia punya level kesabaran. Kita ini tak akan pernah sabar kita nengok orang kaya. Kita miskin, orang kaya, tapi kayanya dia nyuri, korupsi gitu. Tak sabar kita, terpaksa laki kita ambil lah bang. Laki orang tu kayak kaya dia gara-gara itu, abang miskin juga ambil sekarang. Tak sabar dia. Tapi kalau sabar dia, baru dia bisa ngomong. Untuk apalah kayak Qarun, harta banyak tapi tak halal. Yang bisa ngomong begitu itu cuma sabar dia. Kalau tak sabar dia, takkan pernah dia bisa ngomong begitu. Jadi ucapan mulut kita itu jujur dia, karena keluar dari hati. Kita tengok orang dapat nikmat, apa hati kita, ini kejujurannya. Nah, sabar kita, pasti kita nengok orang, ya. Kita tahu orang ini korupsi, orang ini curi punya orang lain segala macam. Kaya dia, tak peduli kita dengan apa kerjaannya, kita pengen seperti dia. Berarti disitulah baris kita. Ada orang di baris yang lain, kalau nengok orang kaya tak silau mata dia. Apalagi kalau orang tu kaya pakai duit nyuri, bagi dia apa? Bagus cari pahala lagi daripada itu. Nah, yang bisa ngomong begitu kata Allah itu cuma orang-orang yang punya tingkat sabar. Maka dari itu sabar itu satu-satunya ibadah yang pahalanya tak ada limitnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Pahala orang-orang sabar itu tak ada hisab, tak ada batas. Kalau yang lain ada batasnya pahalanya, kalau sabar itu tidak ada. Sabar 3 tingkat. Tingkat pertama yang paling rendah, sabar karena kita ditimpa musibah. Naik level lagi, sabar karena kita ingin menghindari maksiat. Ini tadi dah. Bersabar kita daripada kaya tapi bermaksiat biar miskin. Itu sabar itu namanya. Level yang paling tinggi lebih rumit lagi sabarnya. Sabar dalam melaksanakan istiqomah dalam beribadah. Itu lebih rumit lagi. Tahajud jam 1 malam setiap hari istiqomah, itu berat itu. Lebih berat itu daripada meninggalkan maksiat lagi. Nah, ada maksiat ini, kita tinggalkan. Lebih mudah meninggalkan maksiat daripada istiqomah beribadah. Maka level tertingginya adalah istiqomah adalah itu. Maka kalau sudah sampai ke level ini, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Nah, maka Qarun luar biasa. Tapi gaya hidup Qarun ini tergantung orang memandangnya, ada iman atau tidak di hati dia. Tapi Qarun ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, celaka Qarun ini. Udah puncak kekayaan, dia pengen berkuasa. Maka dia minta kuasa Nabi Musa. Nabi Musa itu kuasa yang diberikan Allah, dia sebagai Rasul. Dipikirnya itu adalah kekuasaan. Diminta dia, saya mau kekuasaan itu. Bagi dia, kaya itu lebih baik daripada jadi Nabi. Itu bagi Qarun. Bagi Qarun, maka difitnahlah Nabi Musa. Dikisahkan Nabi Musa ini pernah difitnah dengan pelacur. Akhirnya orang tahu ternyata itu adalah fitnahannya si Qarun.
Maka Qarun menantang Nabi Musa, doa siapa yang dikabulkan Allah. Nah akhirnya Qarun ini temakan sendiri. Dipikir dia Allah lebih sayang kepada dia daripada Nabi Musa. Buktinya Nabi Musa tak sekaya dia. Cuma Nabi Musa dikasih kenabian. Akhirnya dengan doa tadi itu ditantangnya Nabi Musa untuk berdoa. Habislah Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan si Qarun dan harta-hartanya pun kami tenggelamkan. Habislah Qarun. Maka jangankan Qarun, hartanya pun tak tersisa. Tapi alhamdulillah orang Indonesia ini luar biasa, belakang rumahnya sampai harta Qarun. Itu tidak ada, itu cuma istilah saja. Saking banyaknya harta Qarun ini dalam cerita, sampai orang dapat dapat panci belakang rumahnya dibilang itu harta Qarun. Kalau Bapak ke Mesir, ada namanya Wadi Qarun. Di Wadi Qarun itulah diyakini disitulah Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Ini ayat luar biasa, panjang tapi pelajarannya banyak. Maksudnya apa? Pelajaran yang paling penting di sini adalah hati-hati dengan keserakahan dalam mencari harta. Carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi hati-hati, mestilah halal. Dan setelah itu jangan pernah serakah. Semakin banyak yang Allah kasih ke kita, mestinya makin banyak pula yang kita sedekahkan, infakkan, wakafkan. Dengan cara seperti itu baru kita bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.